Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali pada Info Kampus di SJTV bersama saya Eka Margianti yang akan menemani Anda dalam Info Kampus edisi Minggu 19 Juni 2022. Berikut cuplikan berita utama dalam Info Kampus kali ini. Universitas Pamulang menyelenggarakan wisuda ke-85 dengan melonggarkan protokol kesehatan. LKA Universitas Pamulang menyelenggarakan diskusi bersama Ikatan Alumni. Dede Afrizal, juara 2 Nasional Pencaksilat Banten Championship 2 tahun 2022. Muhammad Marjan menjadi wisudawan terbaik dari program Sarjana Universitas Pamulang. Selain berita tadi, kami juga akan sampaikan berita menarik yang kami rangkum selama 30 menit ke depan. Inilah Info Kampus selengkapnya. Kita awali dengan informasi pertama. Universitas Pamulang menggelar wisuda ke-85 pada 12 Juni 2022. Wisuda ke-85 berlangsung di lantai 8 ruang auditorium Gedung Victor Kampus 2 Universitas Pamulang yang terletak di Jalan Raya Puspitek, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Wisuda ke-85 mengusung tema memaknai Pancasila untuk kehidupan yang toleran. Setelah sekian banyaknya Universitas Pamulang melaksanakan wisuda di masa pandemi, wisuda ke-85 ini mengurangi salah satu aturannya terkait penggunaan face shield. Peserta dan pendamping tidak diwajibkan menggunakan face shield, tetapi tetap menggunakan masker. Meskipun aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sudah mulai berkurang, tetapi gaya hidup sehat hendaknya jangan ditinggalkan. Wisuda ke-85 Universitas Pamulang mengusung tema memaknai Pancasila untuk kehidupan yang toleran. Dengan total 647 wisudawan yang akan diwisuda, baik itu magister, sarjana, dan diploma. Acara dimulai dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan doa oleh Qori Dr. Haji Sofyan Hadi SQMA, Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Pamulang, dan sari tilawah Saudari Cynthia Amanda, mahasiswi Universitas Pamulang. Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Ketua Yayasan Sasmita Jaya Group, Dr. Honoris Causa Dr. Haji Darsono, Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP, Kunjung Masehat SHMM, dan Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten, Dr. Samsuri SPD MPD. Rektor Universitas Pamulang, Dr. Enur Zaman AM MMMSI, dalam pidatonya menjelaskan betapa pentingnya memahami, memaknai, dan mengaplikasikan Pancasila dalam kehidupan agar terwujudnya keadaan yang toleran. Tentunya, cara kita memaknai Pancasila harus dilandaskan dengan pemahaman ilmu yang baik dan juga benar. Universitas Pamulang selalu memfasilitasi mahasiswanya untuk tetap menempuh jenjang pendidikan yang terbaik. Dengan biaya terjangkau dan fasilitas terbaik, Universitas Pamulang hadir dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Wisuda ke-85 Universitas Pamulang mendapat kunjungan dari Ketua BNSP Kunjung Masehat SHMM yang mana bertepatan dengan penyerahan piagam penghargaan kepada LSP Unpam sebagai peserta terbanyak tingkat LSP P1 Universitas. Berikut wawancara tim SJTV bersama Ketua BNSP Kunjung Masehat SHMM. Pagi ini saya bersama-sama dengan Ketua Yayasan Pak Haji Darsono dan menyaksikan sebenarnya diundang dalam rangka untuk wisuda ke-85 daripada Universitas Pamulang. Sekaligus memberikan penghargaan kepada LSP Pamulang, P1 Pamulang yang sudah melakukan sertifikasi sebanyak 30.428 orang sampai saya.
Ini yang kebanggaan bagi kami dari LSP. Terbanyak daripada LSP 1 yang melakukan program sertifikasi. Teo Sadewo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Lembaga Kemahasiswaan dan Kealumnian Universitas Pamulang menggelar kegiatan diskusi Ikatan Alumni Universitas Pamulang. Diskusi Ikatan Alumni berlangsung pada 8 Juni 2022 di Gedung Rektorat Kampus Pusat Universitas Pamulang, Jalan Surya Kencana, Pamulang, Kota Tangerang Selatan. Diskusi alumni menjadi salah satu upaya untuk memajukan universitas melalui alumni. Diskusi alumni dihadiri oleh Wakil Rektor 2, Dr. Subarto MPD, sebagai pengganti Wakil Rektor 3, Dr. M. Wildan SSMA, yang saat itu berhalangan hadir. Acara dibuka dengan penuh semangat, karena tujuannya adalah memajukan Universitas Pamulang melalui alumni. Derita Kurbani SPSI MM, selaku Ketua Lembaga Kemahasiswaan dan Alumni, menjelaskan bahwa diskusi ini mengumpulkan semua ketua ikatan alumni dari masing-masing prodi dalam menyelaraskan visi dan misi dalam satu naungan, bukan berdasarkan program studi atau fakultas, tetapi satu, yaitu alumni Universitas Pamulang. Dihadiri oleh seluruh perwakilan ketua alumni masing-masing program studi, calon ketua Ikatan Alumni Universitas Pamulang yang baru, Alfadera SH, menjelaskan terkait visi dan misi IKA Unpam. Visi IKA Unpam yakni membangun rumah koordinasi yang komunikatif, sehat, dan berkelanjutan guna membangun citra positif Universitas Pamulang. Dan misi dari IKA Unpam diantaranya mewujudkan dan mengembangkan cara alma mater di tingkat nasional, menerapkan jejaring alumni, mengembangkan sumber daya alumni berdedikasi dan profesionalisme, terus semangat, serta dan memelihara kekerabatan. Ketua Ikatan Alumni Unpam saat ini, Muhammad Anwar SHMH, menjelaskan bahwa kegiatan diskusi ini adalah langkah baik bagi kita para alumni Universitas Pamulang untuk tetap berkontribusi terhadap kemajuan universitas yang kita cintai. Ya, dengan adanya pembaharuan organisasi di Ikatan Keluarga Alumni, mudah-mudahan akan membawa dan mendorong kemajuan organisasi Ikatan Alumni lebih maju lagi. Dan mudah-mudahan di masyarakat akan tercipta nama baik dan juga lulusan yang berkualitas dari Universitas Pamulang. Hari ini Unpam memanggil alumni-alumninya kembali dengan rasa cinta kepada Unpam. Sini seluruh alumni-alumni yang punya mental pejuang kembali ke Unpam untuk membesarkan kampus Unpam. Kedepannya akan dilakukan sinergi dengan seluruh fakultas, dengan seluruh alumni, baik rektorat, baik yayasan, untuk meningkatkan membangun citra positif Unpam. Saya yakin dengan jumlah mahasiswa dan jumlah alumni yang sangat besar, kita akan memberikan banyak kontribusi untuk Indonesia. Unpam Jaya. Teo Sadewo melaporkan dari Universitas Pamulang. Mahasiswa Universitas Sutomo menjuarai pencak silat Banten Championship. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Jutaan manusia telah dan masih berjuang melawan COVID-19 di Indonesia. Banyak yang selamat, tapi ada yang meninggalkan kita. Bukan untuk menunggu giliran, tapi bagaimana untuk terus bertahan, menjaga kesehatan. Ketika cuaca sedang tidak menentu, menjaga kebugaran dan imun tubuh itu nomor 1. Lihat Tora, selalu semangat menggapai impian dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dimanapun dia berada.
Inilah pentingnya untuk tetap waspada, dapat mencegah kita tertular virus COVID-19. Jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Inilah jurus sakti mencegah penularan COVID-19. Selalu lakukan 3M dimanapun kita berada, baik di area publik maupun di tempat kerja. Selain jurus sakti 3M, kita juga harus mendukung pemerintah dalam pelaksanaan 3T dan vaksinasi. 3T adalah testing, melakukan tes antibodi atau antigen atau PCR secara rutin. Telusur, penelusuran kontak dari orang yang terpapar COVID-19, tindak lanjut isolasi, menjalankan perawatan yang sesuai dengan anjuran pemerintah. Vaksinasi merupakan satu upaya untuk membentuk kekebalan komunitas terhadap virus COVID-19. Masyarakat Indonesia akan divaksinasi secara bertahap sesuai dengan ketentuan pemerintah. Mari kita dukung vaksinasi COVID-19 di Indonesia. Ingat ya, jurus sakti 3M. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 3T, testing, telusur, dan tindak lanjut isolasi. Ayah, Ibu pergi dulu ya. Arisan sih emang seru, tapi resiko berkerumunnya itu loh. Walaupun sudah divaksinasi, protokol kesehatan kudu tetap dijaga. Benar, hindari kerumunan. Ingat protokol kesehatan. Ayah nggak pakai masker? Ayah kan udah divaksinasi. Ayah, walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilaksanakan. Nih, pakai. Ayo. Benar, tetap pakai masker. Ikuti protokol kesehatan. Sore Mas, sore Kak. Cuci tangan dulu, ganti baju. Jangan sampai bawa virus dari luar kamu. Tuh, dengerin. Loh, Mas sama Kakak kan sudah divaksinasi. Walaupun sudah divaksinasi, tapi protokol kesehatan tetap kudu dilakukan. Benar, walau sudah vaksinasi. Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Dede Afrizal, mahasiswa program studi Sistem Komputer Fakultas Ilmu Komputer Universitas Sutomo, mendapatkan prestasi non-akademik dengan mengikuti kejuaraan nasional pencaksilat Banten Championship 2 2022. Mahasiswa yang biasa dipanggil Dede berhasil mendapatkan juara kedua pada kejuaraan pencaksilat tingkat provinsi. Mahasiswa Universitas Sutomo yang biasa dipanggil Dede ini merupakan putra Banten asli yang lahir di Lebak 21 April 2003. Aktif di pencaksilat dan bergabung ke dalam perguruan Ikatan Keluarga Silat Putra Indonesia Kerasakti. Keaktifannya dalam pencaksilat pada kejuaraan nasional pencaksilat Banten Championship 2 2022 membawakan hasil. Dede dinobatkan menjadi juara 2 kelas B putra dewasa. Membutuhkan 3 kali pertandingan untuk Dede agar bisa sampai di partai final, dan akhirnya Dede harus puas menjadi juara kedua. Berlatih dan terus berlatih adalah hal yang selalu dilakukan Dede, bukan hanya saat kejuaraan, tetapi dalam kesehariannya melakukan latihan pencaksilat. Dede Afrizal menyampaikan bahwa ia sama sekali tidak merasa kecewa walau harus menjadi juara kedua. Karena ini akan menjadi motivasi untuk kedepannya dan apapun yang terjadi, Yang Maha Kuasalah yang menentukannya. Saya hanya bisa berdoa dan berikhtiar. Universitas Sutomo sangat mengapresiasi keikutsertaan kegiatan mahasiswanya dalam bidang apapun. Selama itu positif dan legal, Universitas Sutomo akan selalu mendukung.
Tio Sadewa melaporkan untuk SJTV. Himpunan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Pamulang menggelar diskusi mahasiswa dalam rangka memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Diskusi mahasiswa berlangsung pada 4 Juni 2022 di lantai dasar Gedung B Kampus 2 Universitas Pamulang, Buaran, Kota Tangerang Selatan. Diskusi mahasiswa mengusung tema pengaruh modernisasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Hari lahir Pancasila merupakan momentum lahirnya landasan falsafah negara Indonesia yang pertama kali diprakarsai oleh Insinyur Soekarno dalam pidato lahirnya Pancasila pada 1 Juni 1945 dalam sidang pertama BPUPKI. Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa, serta sebagai dasar pemersatu lambang persatuan dan kesatuan, dan dijadikan sebagai pijakan serta tolak ukur dalam menjalankan kehidupan bangsa Indonesia. Diskusi mahasiswa yang diselenggarakan oleh Hima Pendidikan PKN melibatkan 4 narasumber. Di antaranya, Saipuddin Kartasasmita SPD MPD, dosen program studi PPKN, Ade Dwi Cahya SPD, Purna Hima PPKN, Adam Andriantama, Ketua Hima Fakultas Hukum Unpam periode 2021-2022, dan Haikal, Pengurus Hima PPKN. Kegiatan yang dimotori oleh Hima PPKN ini bertujuan mewujudkan tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, memaknai momentum Hari Lahir Pancasila, dan menjadikan Pancasila sebagai landasan fundamental kehidupan nasional yang tertanam dalam pikiran, tindakan, hati, dan prinsip masyarakat Indonesia. Selain memperingati Hari Lahir Pancasila, diskusi mahasiswa ini diharapkan dapat menumbuhkan rasa kepedulian antara sesama dan menjalin silaturahmi antara mahasiswa dari berbagai program studi. Tio Sadewa dan Lukman Sucipto Pratama melaporkan dari Universitas Pamulang. FISIP Universitas Sutomo menyelenggarakan LDKO dan Makrab. Informasinya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami. Manusia perspektif Al-Quran.
Kembali lagi bersama saya dalam Info Kampus. Himpunan Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sutomo menggelar kegiatan latihan dasar kepemimpinan organisasi dan malam keakraban selama 2 hari 1 malam. Kegiatan LDKO dan Makrab berlangsung pada tanggal 4 hingga 5 Juni 2022 di Villa Carita, Pandeglang. LDKO dan Makrab mengusung tema mewujudkan mahasiswa FISIP yang bertanggung jawab, berjiwa kepemimpinan dan solidaritas yang tinggi. Sebagai dasar proses pengkaderan dan juga melihat kebersamaan sebagai salah satu warisan bangsa Indonesia dan sebagai salah satu tujuan dari Himpunan Mahasiswa FISIP, maka nilai-nilai dalam proses pelatihan sebagai sosok pemimpin dan kebersamaan, maka kegiatan LDKO dan Makrab ini bertema mewujudkan mahasiswa FISIP yang bertanggung jawab, berjiwa kepemimpinan dan solidaritas yang tinggi. Kegiatan LDKO ini diisi oleh materi-materi yang menunjang mahasiswa dalam kegiatan belajar mengajar di dalam maupun di luar kelas, seperti teori ilmu pengetahuan oleh Zakaria Habib Al-Razi SIP MSI, dan membangun pers yang profesional yang adaptif terhadap perubahan sosial oleh Faisal Dudayev Payumi Padma, dan materi kepemimpinan oleh Aziz Reza Randisa SIP MSI. Kegiatan ini disetujui, diawasi oleh dosen kemahasiswaan program studi ilmu pemerintahan Aziz Reza Randisa SIP MSI dan dosen kemahasiswaan program studi administrasi negara Heru Wahyudi SIP MSI. Diharapkan Hima FISIP Universitas Sutomo yang mana sebagai organisasi internal kampus dapat memberdayakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh kader. Proses kaderisasi atau pemberdayaan ini merupakan ajang menunjukkan kemampuan yang harus selalu diasah dengan berbagai cara, metodologi, dan proses-proses lainnya, sehingga kader dapat selalu aktif, berpikir positif dan objektif dalam menghadapi problematika yang ada. Dan diharapkan tercipta kader yang memiliki inisiatif yang tinggi serta wawasan yang luas dan dedikasi tinggi dalam kiprah berorganisasi. Sehingga kader Hima FISIP adalah kader-kader yang tangguh dan kritis. Tio Sadewo dan Samsul Anwar melaporkan untuk SCTV. Muhammad Marjan dinobatkan menjadi wisudawan terbaik pada program studi Teknik Industri S1 Fakultas Teknik Universitas Pamulang. Muhammad Marjan menjadi wisudawan terbaik pada wisuda ke-85 pada 12 Juni 2022. Muhammad Marjan, seorang ayah 3 anak, meraih IPK 3,90 dan lulus tepat waktu. Muhammad Marjan menjadi perwakilan dari program studi Teknik Industri S1 yang hadir di atas panggung untuk menerima piagam penghargaan dari Rektor Universitas Pamulang atas pencapaiannya menjadi wisudawan terbaik. Bukan hanya menjadi wisudawan terbaik di program studi, Muhammad Marjan juga menjadi wisudawan terbaik dari program Sarjana Wisuda ke-85 Universitas Pamulang dengan raihan IPK 3,90. Laki-laki kelahiran Jakarta ini adalah putra dari pasangan Sabrawi dan Sri Anjani yang selain berkuliah di Universitas Pamulang, Marjan juga bekerja sebagai karyawan swasta di PT Indonesia Nippon Seiki sebagai section head di Departemen Produksi Assembly. Meskipun sudah memiliki istri dan 3 orang anak, tidak menghentikannya untuk menempuh pendidikan tinggi dengan judul analisis pengendalian kualitas produk meter ASI model BBC menggunakan metode Six Sigma untuk mengurangi defek gores di PT Indonesia Nippon Seiki. Skripsi dari Marjan menjadikannya wisudawan dengan predikat cum laude. Marjan yang juga seorang suami dan ayah ini berpesan bahwa siapapun dan berapapun umur kita, pendidikan adalah hal yang terpenting untuk menjadikan kehidupan kita menjadi lebih baik.
Tio Sadewo dan Marzuki melaporkan dari Universitas Pamulang. Pemirsa, informasi mengenai wisudawan terbaik dari program Sarjana sekaligus mengakhiri pertemuan kita hari ini. Saya Eka Margianti mewakili seluruh tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Saksikan selalu Info Kampus di SJTV, berbagi untuk negeri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.